Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat. Edisi kali ini tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa juga bisa memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal YouTube Kompas TV. Tidak lupa juga kami ingatkan kepada Anda pemirsa untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, dermatitis atopik atau yang lebih dikenal dengan eksim merupakan penyakit akibat peradangan pada kulit. Kondisi ini bisa disertai dengan kulit yang memerah, kering, dan pecah-pecah. Peradangan biasanya berlangsung lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Apa saja faktor penyebab terjadinya dermatitis atopik ini? Dan benarkah dermatitis atopik alias eksim tidak bisa disembuhkan? Untuk mengetahui lebih lanjut informasinya, ikuti perbincangan kami bersama dokter spesialis kulit dan kelamin. Namun sebelumnya, kita simak dulu informasi berikut ini. Dermatitis atopik atau dikenal dengan eksim merupakan gangguan kulit yang biasanya menimbulkan rasa gatal dan bintil kemerahan pada kulit. Sebagian kecil akan bersifat kronis hingga bisa menyebabkan luka. Selain terjadi pada bayi, dermatitis atopik juga menyerang segala usia, dewasa, bahkan lansia, tanpa memandang jenis kelamin. Berdasarkan gejala, kelainan kulit ini bisa berbeda pada tiap fase yang berdasarkan pada lokasi dan gejala. Pada bayi usia 0 hingga 2 tahun, disebut dengan fase infantil, yang ditandai dengan kemerahan pada pipi, dahi, telinga, leher, dan bisa saja muncul di sekujur tubuh. Sementara fase anak terjadi saat anak berusia 2 hingga 13 tahun. Gatal dan kemerahan muncul pada siku, lutut, pergelangan tangan, dan kaki dengan bentuk yang semakin beragam. Pada fase ini bisa pula disertai sisik halus dan juga bercak kehitaman. Dan fase dermatitis pada dewasa, daerah yang terkena semakin luas. Bisa muncul di wajah, leher, punggung, lengan, dan lainnya. Pada kulit yang berwarna gelap, umumnya terjadi penebalan kulit. Dilansir dari laman kompas.com, menurut data World Allergy Organization pada 2018, menunjukkan prevalensi penderita dermatitis atopi pada anak sebesar 15 hingga 30%, dan pada dewasa sebesar 1 hingga 10% dari populasi dunia. Sementara di Indonesia, angka prevalensi kasus pada anak sekitar 23,67% dan ditemukan pada sekitar 2 juta anak setiap tahunnya. Faktor pemicu selain faktor utama, yaitu riwayat keluarga atau genetik. Sejumlah faktor lain bisa memicu timbulnya dermatitis atopik, diantaranya debu atau serbuk kayu dan serbuk gipsum, semen hingga deterjen. Hal lainnya adalah jika pemirsa memiliki hewan peliharaan. Bulu hewan peliharaan dan gigitan serangga atau tungau juga bisa menjadi pemicu. Tidak hanya itu, daya tahan tubuh, stres emosional juga sangat memungkinkan anak Anda terkena dermatitis atopik. Lalu bagaimana cara penanganan dermatitis atopik? Simak ulasan lengkapnya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas mengenai dermatitis atopik atau eksim telah hadir di studio dokter spesialis kulit dan kelamin Dr. Kardiana Dewi. Selamat pagi, Dok Dew. Halo, pagi Mas El. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik banget. Baik banget, alhamdulillah. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dok Dew dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Dok Dew, kita langsung ke tema saja. Sebenarnya apa sih dermatitis atopik itu, Dok? Oke, dermatitis atopik nih Mas El. Agak panjang, nggak apa-apa ya, Dok Dew coba jelasin. Jadi, dermatitis, kan kita pecah jadi dua nih, dermatitis atopik gitu ya. Dermatitis itu sendiri atau nama lainnya adalah eksim. Tuh, jadi jangan sampai salah, kadang-kadang ada yang masih, oh ini eksim gitu ya. Dermatitis dan eksim adalah dua hal yang sama. Cuma memang ada yang kadang-kadang menyebut eksim itu sebagai yang lagi meradang dibilang eksim, tapi sebenarnya pada esensinya sama.
Dermatitis itu merupakan suatu peradangan di kulit di mana sebenarnya gambaran utamanya berupa ada gatal, kemudian biasanya juga sifatnya tuh kronis, berulang-ulang terus, kambuh-kambuhan dan jangka panjang. Jadi biasanya keluhan ini muncul karena ada faktor dari luar dan dari dalam. Dari luar karena faktor pencetus, dari dalam karena ada faktor bawaan dan lain-lain. Nah, dan kalau atopik itu sendiri, Mas El, sebenarnya atopik itu ada dasar katanya gitu ya. Atopik itu sebenarnya suatu kecenderungan di mana orang tuh punya bakat untuk mengalami alergi. Manifestasinya itu bukan cuma jadi dermatitis atopik, Mas El. Bisa berupa asma, bisa kadang-kadang matanya gampang berair, atau kita bilang konjungtivitis alergi, atau kadang gampang pilek bersin-bersin kalau pagi, rinitis alergi. Bisa juga ada yang suka biduran. Jadi itu merupakan satu gejala atopi. Jadi kalau kita sambungkan, dermatitis atopik itu adalah peradangan di kulit yang disebabkan karena ada bakat alergi, dan manifestasinya biasa udah gatel, merah, rame pokoknya, terus lama dan terus-terusan kambuh. Gitu. Baik. Berarti untuk dermatitis atopik ini merupakan penyakit turunan? Iya, betul. Bisa dibilang begitu. Jadi memang sebagian besar diturunkan. Namun saat ini ada juga yang artinya walaupun di dalam keluarga tidak ada yang menderita dermatitis atopik sebelumnya, bisa saja kita pertama kali. Hanya karena misalnya memang baru saja atau memang karena sudah ada bakat atopi di keluarga, tapi manifestasi lain. Oh, baik. Nah, bicara soal gejala, ya, itu seperti apa yang muncul, Dok? Iya, gejala dermatitis atopik itu sebenarnya luas banget ya, berkaitan dengan usia juga. Jadi biasanya nomor 1 gatel tadi ya, yang kedua kemerah-merahan. Kemerah-merahan itu bukan cuma sekedar merah, ada bintil-bintilnya, ada beruntusannya, kadang rada berair. Nah nanti gambaran lokasinya, Mas El, sesuai dengan usia biasanya. Nah ini bisa dijelaskan nih, Dok. Nah kalau pertama biasanya mulai dari bayi yang kurang dari 1 tahun, Mas El, tuh di muka tuh. Besok pipi-pipi udah merah gitu ya, sampai ke daerah bawah deket dagu. Biasanya suka dikenal eksim susu. Padahal itu tahu deh turun-temurun, tapi intinya tidak ada kaitan dengan susu, tidak ada kaitan dengan hal-hal seperti itu. Tapi intinya memang ini adalah gejala awal dermatitis atopik. Karena memang kalau kita lihat dari historinya, dermatitis atopik itu sekitar 50% kasus muncul dari usia kurang dari 1 tahun. Sedangkan 95% Mas El munculnya itu kurang dari 5 tahun. Jadi kadang-kadang ada yang muncul baru umur 2 tahun baru muncul. Kadang-kadang orang tua suka gitu tuh Mas El. Tapi waktu lahir nggak ada, Dok, gitu ya. Bisa. Ya justru kebanyakan bisa 2 sampai 5 tahun. Terus kemudian biasanya kalau pada anak yang udah lebih besar, gejalanya kalau tadi kan di bayi di muka. Begitu udah lebih besar mulai merangkak, mulai di tangan-tangan nih bagian luar. Pindah Mas El. Jadi karena suka ngerangkak bagian luar nih. Terus nanti kalau misalkan udah lebih besar sedikit, udah bisa jalan, mulai dilipat-lipat siku. Sini ya berarti. Lipat-lipat lutut juga. Ya, jadi dan biasanya sebenarnya sebagian besar itu begitu sudah 5 sampai 7 tahun akan resolusi. Udah artinya udah hilang lah gitu Mas El. Cuma sekitar 20% kasus itu bisa berlanjut sampai dewasa. Yang mana kambuhnya itu on and off. Jadi kadang muncul, kadang enggak gitu. Baik. Nah, Dok Dew, ini kan perbincangan kita soal dermatitis atopik ini masih banyak banget. Masih luas banget, tapi kita harus jeda dulu nih, Dok. Pemirsa jangan banyak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Masih bersama dengan Dok Dew. Nah, Dok Dew, kita menyambung perbincangan kita soal dermatitis atopik ini. Apakah umum terjadi di Indonesia, Dok? Umum banget Mas El. Jadi di Indonesia sering, angka kejadian dermatitis atopik ini secara umum memang tinggi di seluruh dunia. Artinya di Indonesia juga sering terjadi, tapi di negara yang 4 musim Mas El, yang suka musim dingin kering, itu mereka tingkat kekambuhannya biasanya lebih parah. Tapi di kita juga banyak yang menderita dermatitis atopik. Nah, untuk faktor pemicunya itu biasanya apa, Dok? Sebenarnya gini, yang tadi kita balik yang ke pertama tadi tuh Mas El ya, pemicunya dari dalam dan luar. Dari dalam ada faktor genetik, tapi dari luar itu faktor pemicu banyak. Yang paling sering mungkin yang teman-teman tahu mungkin dari segi debu ya. Alergi debu gitu ya. Debu sama tungau tuh temenan. Nah, jadi kalau tungau kebanyakan di dalam 1 gram debu itu mengandung sekian juta tungau debu rumah. Jadi kalau ada debu ada tungau. Nah, itu padahal pencetus yang paling utama. Nah, sedangkan di kita itu negaranya karena musim panas gitu ya, kelembapan cukup tinggi. Betul. Jadi tungau-tungau itu tumbuhnya lumayan subur. Jadi orang-orang dengan dermatitis atopik
sering kambuh juga di negara kita. Jadi karena tadi ada debu, tungau debu rumah. Nah, terus mungkin yang ngetren juga makanan nih. Banyak orang yang, tapi padahal aku nggak ada alergi makanan dok gitu ya. Sebenarnya alergi itu tidak harus dipicu oleh makanan. Dan satu hal yang harus diingat, kadang-kadang makanan nih ya Mas El, kita udah makan 100 kali nggak apa-apa, ke 101 baru alergi bisa. Oh bisa gitu ya? Betul, dulu nggak pernah dok alergi udang gitu ya, bisa. Jadi mungkin awalnya tidak, belakangan jadi muncul alerginya. Nah, ini bicara soal alergi. Banyak mitos yang berkembang di masyarakat bahwa alergi udang, kasih udang aja terus biar sampai sembuh. Itu benar nggak sih dok? Betul, ada betulnya. Ada betulnya? Betul, tapi karena gini, kita bilangnya desensitisasi. Artinya apa? Kalau dia alergi tidak terlalu berat, syaratnya alergi tidak terlalu berat dan tidak terlalu parah ya. Jadi artinya bisa diberikan jumlah sedikit dulu tapi. Artinya kita berusaha untuk meningkatkan. Jadi mulai jumlah sedikit, lama-kelamaan jadi banyak dan akhirnya menjadi terbiasa. Bisa. Jadi kita bisa membuat supaya oke lah pelan-pelan berkurang alerginya. Tetapi pada prinsipnya harus dilihat juga klinisnya. Dan kalau ini fakta menarik tentang makanan-makanan laut nih Mas El. Pada prinsipnya seafood itu mereka kalau tidak fresh memang bisa mengeluarkan zat yang namanya histamin. Yang mana memicu gatal. Jadi jangan heran kadang-kadang, waduh makan seafood dari antah berantah tiba-tiba muncul gatal belentung gitu ya. Artinya padahal nggak pernah ada sebelumnya. Betul. Dan nggak ada keturunan alergi, betul ya. Mungkin karena seafoodnya kurang fresh. Itu bukan mitos, itu benar. Ya. Jadi kalau kita lihat ya memang bisa dimulai desensitisasi supaya pelan-pelan terbiasa. Dan kadang-kadang seafood pun memang bisa memicu gatal walaupun tidak ada bakat gatal. Baik. Nah, kalau untuk stres, apakah ini bisa memicu juga, dok? Banget. Banget. Betul. Jadi ingat, jadi di kulit itu kita tuh punya reseptor sebenarnya, reseptor yang untuk menimbulkan gatal. Nah, pada kasus-kasus apalagi seperti dermatitis, itu sangat berkaitan dengan psychological gitu. Jadi kalau kita gampang stres, maka si reseptor terbangun, otomatis kita akan lebih mudah menjadi gatal. Dan gatal itu akan terus aja tuh. Setiap kali stres makin keluar, akhirnya jadi berkepanjangan. Betul. Baik. Nah, dokter tadi pada segmen 1 mengatakan bahwa dermatitis atopik ini mungkin muncul di saat kita sudah dewasa. Betul. Dan saat lansia. Penjelasannya seperti apa, dok? Mungkin terjadi kan, betul? Iya, jadi sebenarnya memang dermatitis atopik yang tadi kita bilang bahwa dermatitis atopik itu sebagian besar muncul waktu kecil. Tapi bisa saja sudah ada bakat, tapi waktu kecil nggak jadi apa-apa. Nah, ketika dewasa, apalagi lanjut usia, dia mulai lebih menimbulkan keluhan. Biasanya karena faktor eksternalnya lebih menonjol nih Mas El. Ya kayak sekarang ini di masa sekarang kita banyak pakai, kan di pandemi nih, harus banyak cuci tangan, terutama pakai hand sanitizer. Itu memicu karena bikin kulitnya jadi lebih kering, muncullah hand dermatitis atau eksim di tangan pada pecah-pecah, perih, gatal, terutama orang tua juga. Nah, kalau orang tua mungkin selama pandemi lebih banyak di rumah, tapi biasanya karena orang tua itu otomatis kulitnya lebih kering, dengan atau tanpa dermatitis atopik loh ya Mas El. Jadi tidak harus ada riwayat eksim pada orang tua jadi gatal. Setiap orang yang sudah makin tua itu kulitnya kalau tidak biasa untuk dirawat, diberikan pelembab, nggak minum air putih yang cukup, biasanya keringnya tuh bisa ekstrim lumayan. Sehingga kalau kita lihat mungkin nenek kakek kita ada yang kulitnya garing gitu di kaki-kaki terutama. Nah itu mudah sekali terasa gatal, dan kalau gatal akan kambuhan terus sampai mudah lecet dan mudah berdarah. Gitu. Justru itu komplikasi yang harus dihindari berarti ya, dok? Betul, betul. Oke, nah berikutnya kita akan bermain mitos atau fakta. Bukan bermain ya, kita akan membuktikan, membahas apakah ini mitos atau fakta. Oke, Dok Dew. Yang pertama, mitos atau fakta Dok Dew. Penderita dermatitis atopik hanya bisa memakai sabun bayi atau lotion tertentu. Nah, itu sebenarnya fakta. Fakta. Oke, jadi gini, sebenarnya yang harus dihindari pada pasien atopik adalah segala sesuatu yang bersifat mengiritasi. Sabun secara umum itu mempunyai kandungan deterjen. Ya kita biasa ada yang mungkin masalah pernah dengar SLS, gitu ya, sulfat. Itu biasanya kan memang surfaktan itu membuat kulit lebih kering. Jadi biasanya sebaiknya dihindari, dan kalau mau pakai sabun, pakai yang ada pelembabnya. Pada kasus nih Mas El, misalnya kita ada bakat atopik, tapi terus kita juga nggak pernah ada keluhan apapun, gitu ya, di keluarga juga nggak apa-apa, aman-amannya cuma ada bakat dan fine-fine aja, silahkan pakai sabun yang bebas.
Tapi kalau memang dermatitis atopiknya sudah terjadi dan mengganggu, baiknya memang pakai sabun yang ada kandungan pelembab atau sabun baby, itu biasanya kandungan deterjennya lebih minimal. Lalu satu lagi pelembabnya memang harus khusus. Tadi dokter selalu ibaratkan kayak ibaratnya tembok retak-retak gitu ya. Betul. Nah, ibaratnya tuh kayak kita kalau atapnya retak-retak, maka kalau kita mau kasih semen aja, tadinya bocor tetap bocor kan. Benar. Maka harus pakai sesuatu yang sifatnya kayak waterproof. Nah, ini ada biasanya ada kandungan-kandungan tertentu di pada kulit atopik yang memang kurang. Nah, pelembab-pelembab yang tipe-tipe yang khas itu biasanya dia bisa mengisi kekurangan itu, Mas El. Makanya kalau pakai yang biasa, lumayan lembab, tapi jangka panjangnya tidak menutup. Betul. Dan tidak membantu memperbaiki barrier kulit. Baik. Jadi makanya kenapa lebih baik pakai pelembab yang khusus, supaya lebih cepat barrier kulitnya terbentuk. Oke, baik. Nah, selanjutnya, mitos atau fakta nih Dok Deo, konsumsi daging reptil bisa membantu penyembuhan bagi penderita dermatitis atopik. Aduh, Mitos. Mitos banget itu ya. Baik. Nggak tahu tuh dari mana asal muasalnya, tapi udah lama kayaknya ya, dari zaman-zaman dulu. Sering banget kayaknya ditemuin. Betul. Jadi sebenarnya kalau zaman now malah ya kita malah melihat dengan banyak studi-studi, mungkin satu dari sekian ada lah gitu. Memang kebetulan, Mas El mesti ingat, kan tadi kita udah bilang sebagian besar 5-7 tahun hilang sendiri. Seringkali dikasih pas umur-umur segitu, yang mana memang mau hilang nih Mas El. Yes. Terus habis itu, jadi dikasih itu aja gitu kan. Banyak kok pasien yang udah datang dengan, perlu udah kasih ini dok, ular apa gitu. Tapi itu tidak akan membantu kalau pencetus masih ada atau faktor genetiknya kuat. Malah yang ada kalau diberikan seperti itu mentah-mentahan loh. Betul. Ada resiko malah terkena penyakit loh, cacing-cacing dan lain-lainnya malah bahaya. Jangan ya. Ya, justru malah menimbulkan penyakit lain justru. Betul, jangan. Baik. Nah, kita sudah selesai, pemirsa, mitos atau fakta. Tapi kita ada pertanyaan dari netizen, Dok. Sudah dikirim via email ke ayo_sehat@kompas.tv. Pertanyaannya dari Ibu Anissa. Dia dikatakan bahwa anaknya berusia 2,5 tahun mengalami dermatitis atopik. Seperti ini kulitnya, Dok. Oke. Nah, kira-kira bagaimana, Dok, ini? Oke, wah ini kalau lihat dari gambaran fotonya nih, gambaran klinisnya, memang ini adalah salah satu manifestasi klinis dermatitis atopik. Pada anak-anak khas banget yang tadi kita udah bahas, sekitar muka, sekitar dagu, sampai ke leher biasanya. Ya, jadi pemicu utamanya karena anak bakat atopi ini dengan dermatitis atopik, terutama Mas El, unik dia. Jadi nggak tahan terlalu dingin, nggak tahan terlalu panas gitu ya. Dan nggak tahan sama keringet-keringet nanggung kita bilangnya gitu. Betul. Nah, kalau keringetnya gobios gitu nggak apa-apa. Tapi kalau, kan kadang-kadang anak-anak sering main dengan metabolisme yang tinggi, di leher ada kayak keringet-keringet dikit yang nempel di situ, tapi nggak keelap. Nah, disitulah biasanya muncul gatal. Makanya kenapa sering nih dilipet-lipet leher. Kalau dia udah bisa aktivitas dilipet-lipet. Benar, siku dan lutut. Karena ada keringet-keringet nempel di situ, nggak tahan dia. Jadi teriritasi sendiri. Oleh karena itu, pencegahan lebih baik. Ya, jadi mencegahnya dengan cara tadi, rajin dan rutin menggunakan pelembab, terus faktor-faktor pencetusnya dihindari, dan kalau memang sedang kambuh, kita bilang lagi flare up, lebih baik diobatin dan dikonsultasikan ke dokter kulit terutama, supaya tidak berkepanjangan. Baik. Tuh, jadi teratasi segera gitu. Oke, baik. Nah, dokter, kita harus jeda sejenak, tapi usai jeda pemirsa, saya dan Dok Deo juga akan membahas mengenai pengobatan Oke. dari dermatitis atopik ini. Jangan beranjak dulu, ayo saya akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Masih bersama dengan Dok Deo. Nah, Dok Deo, bagaimana sih tata laksana penanganan dermatitis atopik di rumah? Kalau di rumah sebenarnya simpel-simpel aja. Yang tadi kita udah bahas sebelumnya, satu kalau mandi tuh airnya suam-suam kuku aja, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Sabunnya juga sabun baby boleh yang simpel. Rajinin pakai pelembab ya. Terus ya mungkin bahan-bahan yang sifatnya bikin adem boleh, tapi hindari bahan yang bersifat mengiritasi. Oke, baik. Berarti itu memang harus dicatat ya oleh pemirsa ya. Nah, Dok, sebenarnya kapan sih kita atau mungkin pemirsa Ayo Sehat di rumah ini harus ke dokter saat mengalami dermatitis atopik? Dan kira-kira benar nggak sih? Apakah bisa dermatitis atopik ini sembuh total? Oke, dermatitis atopik ini sebenarnya karena sebenarnya satu faktor bawaan juga ya. Jadi karena ada faktor genetik, maka tentu dihilangkan total
tidak mungkin karena tetap ada bakatnya. Namun munculnya keluhan bisa diminimalkan. Ya, jadi kalau sedang tidak ada keluhan hanya karena kulit kering, jangan lupa rajin-rajin pakai pelembab. Tapi saat sudah tidak ada keluhan, kadang-kadang pasien tuh suka lupa, suka males pakai lagi. Itu yang harus rajin. Nah, kalau misalnya sudah mulai muncul yang merah-merah, merahnya udah lumayan ganggu, merahnya kelihatan banget dan gatel dan makin lama makin meluas kemana-mana sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Dan juga pada anak-anak, waspada ya Bun. Jadi jangan kadang-kadang justru biasanya Mas El tuh suka ada gini loh, pada fobia gitu ya, takut jangan sampai terkena steroid apa segala macam. Sebenarnya tidak perlu takut seperti itu. Karena kalau diberikan penanganan sejak awal justru biasanya hanya sebentar masa pengobatannya. Habis itu tinggal maintenance. Seringkali Mas El justru ibu-ibu ini suka udah dipakein macam-macam segala minyak-minyakan saking takut, dibawa udah dengan keadaan yang cukup parah. Jadi malah penyembuhannya jadi lebih lama. Oke. Nah, bicara soal tadi masa pengobatan ya, itu kira-kira berapa lama, Dok? Makanya kalau sedang flare up atau kambuh Mas El, kalau dibawa ke dokter biasanya cepat, 1-2 minggu. 1-2 minggu? Betul, tapi kalau enggak kadang-kadang udah berbulan-bulan kan terus, namanya kambuhan kan Mas El. Benar. Pemicu debu, siapa sih yang nggak ada debu? Dia kan di rumah debu pasti ada. Meskipun diberesin terus gitu ya? Betul. Jadi itu yang bikin akhirnya berkepanjangan. Nanti dipakai macam-macam, malah kadang-kadang anak masih kecil tapi kulitnya udah kasar-kasar semua kan kesian. Akan lebih lama dan cost-nya akan lebih besar untuk mencari pelembab yang baik dan lain-lain. Baik, tapi apakah ini akan menyebabkan, mungkin kita bicara soal anak ya, apakah akan menyebabkan sang anak ini akan ketergantungan terhadap obat dari dermatitis atopik? Sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya ada obat yang dipakai jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Jangka pendek yang tadi kita menggunakan obat-obatan gitu ya. Kadang-kadang tidak bisa dipungkiri bahwa pada penderita dermatitis atopik Mas El, jumlah populasi kuman normalnya itu juga meningkat. Makanya lebih gampang infeksi. Baru digaruk dikit korengnya lecet infeksi gitu bernanah. Nah makanya itu yang harus kita hindari. Ya, kalau sudah diobati dan tidak ada keluhan ya tidak perlu obat lagi. Cuma yang sering orang tua salah paham adalah faktor pencetusnya ada terus. Makanya kalau dilepas nanti udah oke, ntar begitu lagi gitu. Jadi berarti memang harus rajin. Betul, pencegahannya harus dijaga benar dan baik-baik gitu. Oke, baik. Terima kasih Dok Deo untuk informasinya soal dermatitis atopik. Semoga pemirsa di rumah ini mencatat semuanya dan semoga juga bermanfaat tentunya agar terhindar ya, dan juga bisa meminimalisir dari gejala-gejalanya. Usai sudah 30 menit, saya dan juga Dok Deo menemani pemirsa di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Agin Fredianto bersama dengan Dok Deo. Pamit undur diri. Ingat, tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.